Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, di Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Yulia. Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dok? Di praktek, Mbak. Oh, iya. Nah, Dok, ini kan dokter yang pertama kali ya, Dok, ya, gabung sama kita. Dokter prakteknya di Mm-mm. mana, Dok? Di Metro, Mbak, di Apotik Vardika. Oh, sama di itu ya, Kalau Dok. rumah sakitnya di Rumah Sakit Umum Metro. Oh, iya. Ya, Mm. minta waktunya sebentar ya, Dok, ya, sore ini ya. Ha-ha. Iya. Ya, dari kemarin kan saya kan ngobrol-ngobrol sama dokter, saya agak tertarik dengan bisul di wajah. Mm-mm. Heeh. Ya kan selama ini kan kita kan taunya tuh bisul itu nggak pernah ada di wajah gitu ya. Ternyata ada di wajah ya dok Iya, ya bisul ya. bisa, Mm-mm. bisa. Ya boleh langsung aja dok ya itu bisul itu apa sih dok? Oke, sebelumnya, Mbak, Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Mm-mm. Salam. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pihak Tribun Lampung yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber pada acara Bincang Kecantikan sore ini. Mm-mm. Kemudian juga, oke, untuk mempersingkat waktu aja ya Mbak. Tadi Mm-mm. pertanyaannya, apa itu bisul ya? Mm-mm. Nah, bisul itu sih sebenarnya kalau di bahasa kami kedokteran atau bahasa medis itu namanya adalah furunkel, Mbak. Jadi furunkel ini itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari kelompok penyakit yang disebabkan oleh uh, ya kumpulan penyakit yang disebut dengan pioderma. Jadi pioderma ini adalah kelompok penyakit yang ditandai dengan munculnya pus atau nanah gitu. Penyebabnya adalah bakteri. Bakterinya itu yang paling sering adalah Staphylococcus aureus gitu. Staphylococcus aureus. Nah, untuk bisul ini sendiri, infeksinya itu dia menyerang di area folikel rambut atau batang rambut. Nah, jadi adanya bakteri Staphylococcus aureus yang masuk ke dalam folikel rambut menyebabkan infeksi sehingga muncullah gambaran klinisnya itu berupa benjolan kemerahan awalnya ya. Halo dok. Dok sorry kok hilang dok? Oh, sinyal yang ngelak ya. Halo dok. Ya sepertinya sinyal dokternya itu hilang. Ada gangguan. Mm-mm. Halo dokter.
Bisul ya, bisul itu kalau dalam bahasa kedokterannya itu dia nama lainnya itu adalah furunkel, Mbak. Jadi ya, furunkel. Jadi sebentar ya Mbak, kenapa Mbak? Ada yang konsultasi kulit flat. Nanti jam 4. Sorry, gangguan lagi. Jadi furunkel itu adalah salah satu infeksi pada kulit yang termasuk dalam kelompok penyakit besarnya itu pioderma. Nah, pioderma itu apa? Jadi pioderma itu adalah kelompok penyakit infeksi superficial yang disebabkan oleh bakterinya itu yang tersering adalah Staphylococcus aureus. Nah, cirinya dari pioderma ini adalah infeksi yang disertai munculnya pus atau nanah gitu. Nah, untuk furunkel sendiri, ini adalah infeksi pada kulit yang terjadi pada daerah sekitar folikel rambut, di folikel rambut atau di batang rambut. Gitu. Jadi, infeksi pada batang rambut ini akan memberikan gambaran pada kulit itu awalnya berupa lesi yang benjolan kemerahan, disertai dengan rasa nyeri. Kemudian dengan cepat dia berubah menjadi membesar ya. Biasanya ini ukurannya bervariasi, namun bisa besar sekali sampai 5 cm atau lebih. Yang kemudian benjolan ini lama-kelamaan akan berisi nanah, yang di atasnya itu kemudian akan muncul seperti benjolan nanah atau mata bisul yang kita sebut ya. Nah, kemudian mata bisul itu nanti akan pecah, mengeluarkan nanah, kemudian bisulnya ini sendiri akan kempes dan keluhannya akan menghilang dan lesinya membaik gitu, Mbak. Itu penyebab dari bisul di wajah sama di area tubuh lain itu sama ya dok yang dokter sebutkan tadi? Sama, jadi kalau etiologi penyebab kumannya itu bakterinya namanya yang tersering adalah Staphylococcus aureus gitu. Iya. Cuman gini, ya sama sih di wajah apa di daerah lain sama Mbak. Iya. Selain di wajah bisa muncul di mana lagi dok bisul ini dok? Nah, selain di wajah bisa di mana saja. Cuma ya kalau kita ketahui tadi kan infeksinya itu disebabkan oleh bakterinya Staphylococcus aureus. Bakteri ini suka di area-area kulit yang lembab, Mbak. Kolonisasinya banyak di area kulit yang lembab. Kedua, dia menyerang folikel rambut. Pastinya area tubuhnya itu harus berambut. Kemudian untuk bisa masuknya bakteri ini harus ada port di entry. Jadi harus ada lesi di kulit atau kulitnya itu sudah tidak intak lagi yang bisa menyebabkan si kuman yang bakteri yang awalnya ada di permukaan kulit kita ini masuk ke dalam menimbulkan infeksi gitu. Jadi areanya itu paling sering sih daerah ketiak ya, kemudian daerah bokong, paha bagian dalam gitu yang lembab-lembab. Kemudian tapi bisa juga di wajah dan leher juga bisa. Dan anggota tubuh lain pun bisa, Mbak. Selama dia ada rambutnya itu bisa mengalami bisul gitu. Nah, dokter kan bilang tadi penyebabnya si bakteri Staphylococcus ini ya. Kita bisa kena bakteri itu dari mana itu, dok? Nah, itu bakteri itu, ya pertanyaannya bagus Mbak. Jadi bakteri ini sebenarnya adalah bakteri komensal ya. Jadi kita itu di kulit kita itu ada mikroorganisme yang bersifat komensal. Dia ada bakteri, ada jamur ya. Jadi komensal itu apa? Adalah mikroorganisme yang memang ada hidupnya itu di permukaan kulit kita, namun tidak menimbulkan penyakit. Jadi tidak bersifat patogen gitu. Nah, kapan tapi bakteri ini juga bisa menjadi patogen, yaitu menimbulkan penyakit kalau jadi dia itu pertama proliferasi atau pertumbuhannya itu berlebihan. Nah, biasanya ini pada orang-orang dengan gangguan imun ya, biasa pada orang HIV gitu ya. Jadi terjadi ketidakseimbangan sistem imunnya sehingga menyebabkan proliferasi pertumbuhan Staphylococcus aureus ini berlebihan sehingga mudah menginfeksi kulit. Kemudian yang kedua, jika si bakterinya ini beradanya tidak pada tempatnya. Jadi dia harusnya di permukaan kulit, tapi dia bisa masuk ke dalam kulit kita, itu maka dia akan menimbulkan infeksi. Nah, gimana dia bisa masuk? Itu pasti ada port di entry, kalau kita bilang itu ada pintu masuknya gitu. Jadi kulit yang intak, selama kulit kita sehat, kulit kita intak, itu kulit kita ini memiliki barir ya, kayak pertahanan yang bisa mencegah benda-benda asing tuh untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nggak gampang gitu. Walaupun dia adalah bakteri komensal yang ada di kulit kita, tapi selama kulit kita intak maka tidak akan bisa masuk ke dalam kulit kita. Nah, jadi
segala hal yang bisa menyebabkan kulit kita menjadi tidak intak lagi, itulah yang bisa menyebabkan bakteri ini masuk, Mbak. Jadi menimbulkan infeksi gitu. Iya. Nah, kalau ciri-ciri dari bisul ini, Dok, dan bedanya dengan jerawat. Kan dokter semalam Oh, bilang itu agak-agak mirip ya sebenarnya ya. iya betul betul. Jadi Heeh. memang bedanya kalau kita lihat perbedaannya dari beberapa hal dulu ya, nggak langsung dari bentuk ya. Jadi pertama dari definisinya itu dulu juga kan beda. Jadi kalau tadi bisul saya bilang adalah infeksi yang terjadi pada folikel rambut akibat masuknya bakteri Staphylococcus aureus dari luar tubuh ke dalam kulit kita. Nah, sedangkan kalau jerawat ini penyebabnya itu pertama adalah kondisi kulit di mana produksi minyaknya itu berlebihan. Produksi minyak berlebihan, yang kedua adanya hiperproliferasi keratin atau sel-sel kulit mati yang menumpuk di atas pori-pori sehingga menyumbat pori-pori. Nah, ini menimbulkan terbentuknya komedo. Jadi kalau jerawat itu harus ada dari dalamnya dulu, harus ada terbentuk dulu komedo, baik dia komedo tertutup terbuka. Nah, baru setelah itu jika komedo ini terus-menerus menyebabkan sumbatan, maka baru di situ akan ada peranan bakteri. Namanya kalau pada jerawat itu bakterinya Propinium bacteria Propinibacteria acnes atau P. acnes disingkat. Nah, P. acnes ini yang akan menarik sel-sel radang sehingga berkumpul di area jerawat itu yang kemudian akan menimbulkan inflamasi atau peradangan. Jadi kemudian akan mulai muncul nih gambaran seperti adanya benjolan dari kecil ya sampai besar. Kalau yang besar itu yang kadang-kadang sulit dibedakan dengan bisul pada tahap awal gitu. Nah, kemudian dari definisi beda, kemudian dari usianya. Kalau menyerangnya, kalau di bisul itu kan pada usia berapapun ya, tidak mengenal usia. Sedangkan kalau jerawat, biasanya itu sering kan pada remaja. Bisa juga sih pada anak-anak atau bisa pada pada dewasa juga bisa, namun jarang. Kemudian lokasinya beda juga. Lokasinya tadi disebutkan memang kalau di bisul bisa di wajah tapi tidak dominan di situ. Sedangkan kalau jerawat memang lokasi dominannya adalah di wajah, bisa mengenai area lain seperti leher, bahu, kemudian dada dan punggung juga bisa gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari gambaran klinisnya, Mbak. Jadi kalau uh, jerawat yang tipe nodular, sebenarnya yang tipe bentuknya itu benjolan, jerawat yang benjolan ini ialah yang agak sulit memang membedakannya dengan bisul gitu, pada bisul tahap awal. Namun tetap ada perbedaan di mana kalau pada jerawat ini benjolannya itu biasanya ukurannya itu menetap, jadi nggak gampang membesar. Kemudian batasnya itu tegas ya, merah tegas. Sedangkan kalau pada bisul itu dia cepat membesar benjolannya. Jadi ukurannya itu bisa sampai saya bilang tadi 5 cm atau lebih gitu. Nah, kemudian batasnya nggak tegas karena area kulit di sekitarnya juga ikut mengalami peradangan, jadi merah semua gitu. Lesinya tidak jelas antara yang benjolan dengan yang kulit sehat. Nah, kemudian pada bisul itu terbentuk adanya tumpukan pus ya, yang kemudian akan membentuk mata bisul. Sedangkan kalau pada jerawat yang nodul biasanya enggak. Kemudian si ini nanti akan pecah. Sedangkan kalau pada jerawat nodul biasanya dia enggak, dia akan mengalami jadi makin mengecil. Sedangkan kalau bisul kan biasanya pecah ya. Kemudian juga bisul ini biasanya dia bisa sembuh spontan, Mbak. Jadi kalau bisul biasanya kalau yang ringan ya tidak diobati 2 minggu itu bisa sembuh spontan. Namun kalau yang jerawat tipe nodular ini, tipe nodul atau benjolan itu dia bisa sampai berbulan-bulan nggak sembuh gitu. Jadi harus memerlukan pengobatan gitu. Terus juga satu lagi itu kalau pada bisul biasanya disertai gejala demam juga bisa, sama ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau di wajah biasanya di daerah belakang telinga sini ya ada benjolan, terasa nyeri, itu adalah pembesaran kelenjar getah bening. Dan kalau pada jerawat sih jarang sampai menimbulkan demam dan pembesaran kelenjar getah bening ya. Tuh. Iya dok, tadi kan dokter bilang itu bisul itu ada tahap awalnya, berarti ada tahap-tahap sampai parah kah gitu kak dok?
Ya, jadi nanti dia kalau apa tahapnya dia jadi sampai ini Mbak, terbentuk pertama dia nodul, kemudian nodul itu berisi pus jadinya abses, abses itu pecah, kemudian ya biasanya sudah sembuh sih, dia hanya menimbulkan bekas berupa skar gitu. Iya. Dok, ada yang bilang katanya kena bisul tuh karena kebanyakan makan telur. Berarti hoax itu, Dok. Ya, iya sih dari yang saya paparin tadi nggak ada pengaruh makanan ya Mbak ya, nggak ada pengaruh makanan, jadi memang itu saya bisa bilang di sini itu mitos ya, jadi memang nggak ada kaitan secara langsungnya, itu nggak ada antara kalau kita makan telur terus jadi bisulan gitu habisnya. Cuman bisa mungkin ada kaitan secara nggak langsung sih Mbak. Jadi misalkan tuh gini, orang kan kita tahu ada namanya tuh food alergi ya, alergi makanan. Jadi kalau orang alergi makanan kan bisa alerginya tuh bisa telur, bisa susu, bisa kacang-kacangan ya. Jadi misalkan dia makan telur, pastinya akan menimbulkan efek alergi kan. Kalau di kulit ruam-ruam kemerahan atau urtikaria atau kayak biduran gitu kan. Nah, karena biduran pasti kan gatal itu digaruk kan. Nah, digaruk-garukannya itulah akan bisa menjadi port di entry, masuknya bakteri, gampang masuk, jadi bisa muncul bisul gitu. Jadi nggak secara langsung dia makan telur langsung muncul bisul, nggak sih. Oh, mitos berarti ya, Dok ya. Jadi tetap harus ada port di entry untuk masuknya bakteri itu ke dalam kulit kita gitu. Heeh. Iya, Dok. Nah, kalau kita sudah mengalami bisul ya, Dok ya. Nah, kalau dokter lah ketemu dengan pasien yang bisul ini di wajah, penanganannya samakah dengan yang di tubuh, Dok? Sama gitu ya, sama dengan catatan gini. Jadi kalau sebenarnya kan ini tadi dibilang bisa sembuh sendiri ya Mbak. Jadi kalau bisulnya itu nggak parah, misalkan jumlahnya hanya satu, nggak terlalu besar, kemudian nggak nyeri-nyeri amat, tidak ada demam dan pembesaran kelenjar getah bening, kalau tahan mau ditunggu sampai sembuh sendiri 2 minggu bisa gitu. Namun kalau nggak tahan ya berobat gitu kan. Nah, cuma kalau dia yang perlu diperhatikan kalau bisul di wajah ini, kalau dia pertama ukurannya besar ya, bisa 5 cm atau lebih, jumlahnya lebih dari satu, kemudian juga disertai demam, nyerinya hebat, atau pembesaran kelenjar getah bening, dan juga satu lagi catatan lokasinya Mbak. Jadi kalau dia lokasinya itu di area segitiga berbahaya, ini triangle area, jadi area dari puncak hidung kita sampai ke apa nih namanya cuping, kemudian ditarik lagi garis sampai ke sudut mulut. Ini adalah segitiga berbahaya. Jadi kalau ada infeksi apapun di area ini, sebaiknya nggak usah menunggu, langsung berobat. Kenapa? Karena di sini banyak sekali pembuluh darah. Di mana pembuluh darahnya itu langsung terhubung ke otak kita. Jadi kalau ada infeksi di area tersebut, yang ditakutkan infeksinya bisa masuk ke aliran darah, sehingga bisa menyebabkan juga infeksi pada selaput otak atau infeksi pada otak. Ataupun juga jika takutnya juga ada trombus di daerah situ, itu bisa menimbulkan stroke gitu. Jadi bisa sangat mengancam jiwa. Lokasi kedua adalah lokasi di daerah dekat mata, Mbak. Kalau dekat mata juga hati-hati karena takutnya infeksinya meluas atau makin dalam bisa mengenai ke rongga orbita di bola mata kita. Jadi infeksi di bola mata bisa sampai menimbulkan kebutaan efek sampingnya. Gitu. Jadi kalau non medikamentosanya ya itu tadi bisa ditunggu. Kalau memang nggak parah ya bisa ditunggu sampai dia sembuh sendiri. Mungkin itu membantunya Mbak bisa dikompres. Jadi dikompres pakai air hangat itu bisa 3 sampai 4 kali sehari selama 10 sampai 15 menit. Tujuannya adalah supaya vaskularisasi ke area bisul itu bagus sehingga sel-sel darah putih yang berfungsi untuk memfagosit bakteri itu dia kerjanya lebih aktif gitu sehingga penyembuhannya lebih cepat. Iya, Gitu. selama belum sembuh, Dok, ada pantangannya nggak, Dok? Termasuk kalau masih pakai skincare masih bisa nggak, Dok? Ya, pakai skincare. Kalau selama skincare-nya itu tidak menimbulkan iritasi atau eksfoliasi ya, masih bisa. Tapi kalau ada proses pengelupasan skincare-nya, eksfoliasi ya, atau kalau dipakai perih-perih sebaiknya ditunda dulu gitu.
Kalau pantangan lain ada nggak dok yang nggak boleh dilakukan dok? Atau ada makanan dan minuman juga yang nggak boleh dok? Tetap ya makanan minum. Nggak ada sih kalau makanan minuman sih. Kalau sama kita gini, intinya kalau kita tidak punya bawaan makanan sebelumnya, untuk penyakit bisul ini sendiri tidak ada kaitan sama makanan dan minuman. Mm-mm. Tapi kalau kita memang ada bawaan alergi sebelumnya ya, memang orangnya alergi, tahu nih alergi telur, alergi ikan, tapi dia makan telur, makan ikan lagi bisulan, ya pasti akan memperparah penyakitnya gitu. Gitu Mm-mm. gitu. Jadi memang kalau sudah ada bawaan alergi ya dihindarin memang walaupun dia bisulan atau nggak bisulan gitu. Mm-mm. Iya, tapi kalau hal-hal lain nggak ada ya dok ya yang nggak boleh dilakukan nggak ada ya? Nggak boleh dilakukan itu, jangan dipencet. Jadi jangan menjaga kebersihan pastinya ya. Wajahnya tetap dibersihkan dengan sabun yang lembut, jangan terlalu digosok-gosok. Gitu aja, dibersihkan pagi dan mau tidur aja. Kemudian jangan diutak-atik. Jadi boleh cuma dikompres, tapi nggak boleh diutak-atik, jangan dipencet-pencet apalagi karena takutnya infeksinya akan makin parah malahan. Mm-mm. Ya. Jangan gratil ya tangannya. Ya, jangan gratil tangannya. Iya. Berarti bisul ini ada rasa kayak sakit, nyeri gitu ada dok ya? Gimana? Bisul. Ih, sakit, Heeh. sakit. Sampai demam-demam orangnya biasanya. Oh, ada di bisul ada rasa nyeri ya dok ya? Nyeri, nyeri, Mm-mm. Iya. nyeri, nyeri banget. Mm-mm. Nah terakhir nih Hmm. dok, cara kita mencegah biar nggak kena bisul. Nah, cara mencegah nggak kena bisul, terutama di mana? Di wajah mungkin ya. Heeh. Di wajah ya, sama sih dengan anggota tubuh lain sebenarnya. Kalau di wajah, ya itu tadi sih. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa, gimana cara dia masuknya, pastinya semoga lebih paham lagi sih gimana cara supaya mencegahnya. Nah, ini kita ambil kesimpulan aja yang pertama ya, mencegahnya pertama jaga kebersihan kulit pastinya. Kulit wajah, jadi rutin aja dibersihkan wajahnya 2 kali sehari, pagi bangun tidur terus sama menjelang tidur dengan sabun khusus yang sesuai dengan kulit wajah kita. Kemudian saat membersihkan wajah gunakan kain atau handuk itu yang bersih dan lembut ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah adanya trauma pada kulit kita. Jadi ya itu tadi jangan diutak-atik. Jadi kalau cuci muka juga jangan terlalu digosok, jangan digaruk-garuk, jangan diutak-atik. Misalkan ada jerawat, ada komedo apa, tidak usah diutak-atik gitu karena takutnya itu bisa menjadi port di entry untuk masuknya kuman ke dalam kulit kita. Kemudian yang ketiga adalah karena bisul ini menular ya Mbak. Jadi kita harus juga mencegah kontaminasi dari orang lain ke kita gitu, penularan dari orang lain ke kita. Caranya jangan menggunakan benda-benda pribadi itu secara bersamaan gitu. Jadi kayak handuk pakai bareng-bareng itu nggak boleh. Pakaian, terus juga seperti kalau cewek seringnya tuh pakai spons bedak ya. Spons bedak itu jangan pakai bareng-bareng gitu karena takutnya kita nggak tahu teman kita ada bisul atau apa bisa menular ke kita. Mm-mm. Kemudian yang terakhir adalah nggak kalah penting kita harus memperkuat barir kulit kita. Jadi pertahanan kulit kita tuh harus diperkuat. Jadi jangan sampai kulit kita kering karena kulit yang kering itu akan mempermudah tuh barir kulit kita jadi lemah, mempermudah mikroorganisme untuk masuk. Sehingga caranya adalah rutin pakai moisturizer, pelembab. Jadi rutin-rutin pakai pelembab untuk menjaga kelembapan kulit kita sehingga pertahanan kulit kita lebih optimal gitu. Mm-mm. Iya. Ya dokter Yulia, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Detail sekali penjelasannya. Ya, Heeh. semoga bermanfaat dan bisa dipahamin ya. Iya, paham banget kok dok. Ya terima kasih banyak ya dokter Yulia, jangan bosan ya. Ya dong. Makasih Mbak. Iya, Ya, Mbak boleh foto nggak ini? iya boleh. Ya terima kasih tadi obrolan kita bareng dengan dokter Yulia. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat sore.